Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Manusia sejati mempunyai sifat 20. Wujud, kidam, dan baqo adalah hak bagi manusia sejati. Manusia dapat disebut hidup sejati bila dia dapat mengekspresikan dirinya, tidak dikuasai oleh orang lain, bahwa di dalam hidup ini manusia berinteraksi dengan orang lain itu merupakan kodratnya, tapi manusia tidak boleh saling menguasai dalam kehidupan ini. Menguasai orang lain itu melanggar hak hidup. Hidup bersifat kidam dari dulu. Ini hidup dalam arti yang hakiki, bukan hidup dalam arti fisikal atau jasmani. Sebagai kenyataan, bakat dan potensi manusia bukanlah warisan dari orang tuanya, juga tidak diterima dari orang lain. Ia merupakan hak dalam dirinya. Karena itu, bila kehidupan di bumi sekarang ini wujud dari hidup sejati, setiap orang akan bisa mengekspresikan bakat dan potensinya. Hidup juga bersifat baqo, tetap hidup tak tersentuh kematian. Tapi di bumi ini hidup telah terperangkap oleh badan jasmani yang dapat mengalami kematian. Sifat baqo, manusia telah terbungkus oleh badan yang bersifat bangkai. Akhirnya, hidup mengalami keterbatasan. Ada duka, derita, sengsara, dan sakit. Neraka dan surga saling mengisi. Bahagia dan nestapa saling menutupi. Baqo juga berarti tetap. Manusia sejati itu tetap dari awal hingga akhir. Secara jasmani, dia memang merasakan sifat-sifat kejasmanian seperti duka dan bahagia, sakit dan sehat, dan lain sebagainya. Hidup di bumi manapun, jika kita masih terbungkus badan fisikal, jasadi, kita tetap tersentuh duka, meskipun di dalam surga. Loh, kan di surga manusia tidak mengalami keletihan, tidak tersentuh kematian, dan bahagia terus. Seandainya kita yakin surga seperti itu, bisa memilih kesenangan apa saja di dalamnya, tak putus-putusnya pohon berbuah, penghuninya dapat memetik buahnya dengan mudah. Bidadari dan bidadara berada di sekelilingnya, tapi selama itu berupa hiburan dan kesenangan dari luar diri, maka penghuni surga akan pilih-pilih mana yang lebih menyenangkan. Artinya apa? Masih ada duka. Dalam sebuah hadis, ada gambaran dua orang yang bersahabat di dunianya. Yang satu dalam kesalehan, yang lain suka bertindak lalim. Tapi mereka saling mencintai. Tak kala perhitungan surga dan neraka selesai dilakukan malaikat, maka yang saleh masuk surga dan yang lalim masuk neraka. Maka yang saleh bertanya kepada malaikat, "Mengapa sahabatku di dunia dulu tidak kujumpai lagi di surga?" Kata malaikat, "Wahai saleh, dia ada di neraka." Lah, hidupnya di dunia kan lalim. Berdasarkan aturan yang kami patuhi, dia harus dimasukkan neraka. Kata saleh, "Wah malaikat, saya mau hidup bersama dia di neraka." "Wah, gak bisa saleh," serga malaikat. "Kalau begitu informasikan kepada Tuhan bahwa saya mau menggantikan dia di neraka, dan saya minta sahabatku itu dimasukkan ke dalam surga." Maka laporlah malaikat kepada Tuhan,
Keputusannya, Saleh tetap di surga dan sahabatnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga untuk menemani Saleh. Isi hadis tersebut senada dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, ternyata seseorang yang sudah berada di alam surgawi masih merasakan duka. Ia berduka tak kala teman karibnya dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ia lebih rela dimasukkan neraka bersama sahabatnya daripada di surga tanpa sahabat kentalnya di dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Anas bin Malik, disebutkan bahwa ada orang dimasukkan surga karena mati syahid, tapi di surga dia minta dikembalikan ke dunia untuk mati syahid lagi sebanyak 10 kali. Ternyata orang yang mati syahid tidak puas dengan surga yang dihuninya. Ia ingin surga yang lebih nikmat. Jadi, jelas keterangan Siti Jenar bahwa selama diri manusia itu masih menemukan badan jasadi, ia tak bisa lepas dari duka dan derita, meskipun ia telah menemukan berbagai macam kenikmatan. Manusia sejati itu bersifat baqo. Ia bergeming dengan adanya bahagia dan derita di dunia, tak terpengaruh oleh duka dan sentosa. Ia menyadari bahwa dunia ini fana, tak baqo. Derita, duka, dan nestapa itu lenyap bila ia mampu menjadi manusia sejati. Di bumi senantiasa bekerja untuk memenuhi kewajibannya, tidak mau konflik, apalagi cuma konflik pandangan. Orang yang suka berebut pandangan, entah itu karena beda agama, kepercayaan, suku, ideologi, atau apapun yang bisa menimbulkan konflik, sama dengan orang yang berebut kulit tanpa isi, berebut tulang tanpa daging. Wujud, kidam, dan baqo adalah hak hidup seseorang. Sifat manusia sejati berbeda dengan barang baru, mukhalafatun lil hawadis. Ia memang dilahirkan sebagai bayi yang baru, tetapi setelah dia dewasa dan mengamalkan hidup sejati, dia memang unik. Dia berbeda dengan manusia umumnya yang masih mengejar kenikmatan duniawi. Dia tidak ikut menderita bila ada bencana atau musibah. Ini tidak berarti dia tidak turut merasakan keprihatinan terhadap sesuatu penderitaan. Bahkan keprihatinannya terhadap sesama yang menderita sangat serius. Itu sebabnya dia melayani orang yang minta tolong tanpa pamrih, tanpa harus berkeliling kampung dan kota. Banyak orang yang berguru kepada Siti Jenar. Mereka diajar tanpa bayar. Dia sendiri bekerja sebagai petani, tapi ajarannya tersebar sedemikian cepat tanpa fasilitas pemerintahan. Berbeda dengan sesuatu yang baru adalah kemandirian. Orang tak dapat disebut mandiri bila masih tergantung kepada orang lain. Fisik memang bersifat baru, tapi jiwanya berbeda dengan segala yang baru. Ia tidak kepingin surga, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga. Ia sadar bahwa hidupnya memang harus berbunga untuk memberikan madunya kepada lebah-lebah yang membutuhkannya. Ia bukan lebah
yang hidupnya bergantung kepada bunga, tapi ia adalah bunga. Amal soleh adalah buah bagi manusia sejati, bukan karena ingin masuk surga. Dia beramal soleh, juga bukan karena takut neraka. Ia yakin dan tahu bahwa tak ada neraka yang hinggap pada manusia sejati. Kesalehan adalah budi pekerti Tuhan. Manusia adalah khalifah Tuhan. Berbuat kesalehan merupakan wujud khalifah Tuhan di bumi. Tak ada kompromi antara kesalehan dan neraka. Karena itu, tak perlu ada yang diharapkan dan tak perlu ada yang ditakuti. Ia berbuah, lezat, dan bergizi. Amal saleh sejati memang amal yang tumbuh dari nurani. Berbuah tanpa pamrih itu menunjukkan sanggup berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri. Qiyamuhu binafsihi. Hidupnya tidak ingin ditopang atau dibantu orang lain. Ia juga tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain, apalagi membebani. Dia tak merugikan orang lain, tetapi bagi yang masih tertutup pintu hatinya, kehadiran seorang yang mandiri dianggap merugikan dirinya, dipandang mengurangi kewibawaannya, karena orang yang mandiri itu tidak tunduk pada kekuasaan raja. Ia indah bukan untuk dirinya, tapi bagi mereka yang memandangnya, bukan agar dikagumi. Keindahannya sebagai manifestasi kemandiriannya. Kehadirannya sebenarnya berkah bagi sekelilingnya, berkah bagi bumi. Agamanya adalah agama sejati, tumbuh dari dalam dirinya. Karena itu manusia sejati itu unik, tak ada kembarannya. Setiap orang bukan hanya sebagai khalifah Tuhan, tapi juga merupakan utusan Tuhan. Berbeda-beda, tapi merupakan wujud keunikannya. Itulah sebabnya dalam ajaran Jawa dikatakan bahwa Rasul iku rasa ningsun. Rasul itu adalah rasaku. Dulu di Jawa Nusantara yang penuh kedamaian, manusia-manusianya tidak memeluk agama karena hidup damai baik terhadap sesama maupun lingkungannya. Ini merupakan manifestasi kerasulan. Lihat kembali Quran surat 2 ayat 213 yang berbunyi, manusia adalah umat yang satu. Lalu Allah membangkitkan para nabi untuk membawa berita gembira dan peringatan. Dan para nabi itu diberi kitab dengan membawa kebenaran agar dapat digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan. Jelaskan, nabi-nabi itu diutus karena adanya perselisihan. Kalau manusianya sudah hidup penuh kedamaian, ya tak ada utusan datang padanya. Kalau penghuni suatu daerah itu sudah bertanggung jawab, mandiri, ya tak ada lagi kitab suci. Kitab sucinya yang ada di dalam dirinya sendiri, yang disebut kitab teles atau kitab basah. Dengan cara itu manusia tak berselisih, wong tak ada yang diperselisihkan dalam hidup ini. Semua orang mengemban amanat kerasulan. Karena itu semua manusia sejati bersifat wahdaniyat, unik. Mereka merasa satu, berbeda-beda tapi satu jua, tanhana, dharma, makwa. Tak ada kebenaran yang mendua, perbedaan hanyalah pancaran keagungan Tuhan.
Di atas telah disebutkan bahwa hidup hakiki merupakan wujud hak, kemandirian, dan kodrat yang disifati dengan sifat 20. Dengan demikian, kodrat, irodat, sama, basor, kalam, ilmu, dan hayat merupakan sifat kodrat dari manusia sejati. Dia sadar bahwa dirinya merupakan kodrat, wujud dari sebuah kodrat, kuasa yang ada di dalam benih diri. Dalam bahasa Jawa, kodrat itu tersimpan di dalam wiji, biji manusia itu sendiri. Karena itu, wahdaniyat disebut siji sawiji, satu bagaikan biji. Biji yang tampak mati itu bila berada di lingkungan yang kondusif, maka akan tumbuh akar, batang, dan daun, dan akhirnya berbunga dan berbuah. Pertumbuhan dan perkembangan dirinya itu merupakan kodrat, bukan orang lain yang memberikan kekuasaan, juga bukan ibunya. Orang lain hanya memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhannya. Manusia sejati memiliki kodrat. Dia tidak tunduk di bawah kekuasaan siapapun, tapi juga tidak menundukkan siapapun, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Ya, yang begini ini tipe manusia masa depan, manusia yang diungkapkan oleh Siti Jenar. Selanjutnya, manusia sejati adalah manusia yang berkehendak, berbudi luhur, dan bukan dibawa kehendak orang lain. Dia berbuat baik, beramal soleh, bukan karena diiming-imingi surga oleh orang lain, juga bukan karena ditakut-takuti neraka. Semua tumbuh dari irodatnya sendiri. Berbuat baik itu merupakan kesadaran hidupnya. Siapa yang berbuat segala kebaikan, niscaya menemukan kebaikan. Ya, kodrat dan irodat manusia sejati adalah untuk menjalani kebaikan. Wajar jika manusia sejati yang diangkat menjadi khalifah Tuhan, meskipun hidup di bumi ini berupa badan bangkai, tetapi tetap berfungsi untuk hamemayu hayuning bawono, berbuat kebaikan di bumi. Bumi yang baik, bumi yang menumbuhkan berkah, akan membuat pelakunya hidup sejati. Bumi yang baik merupakan premana, prana bagi hidup sejati, hidup bahagia tanpa akhir. Mendengar dan mendengarkan suara ilahi, melihat dan menyaksikan kebenaran, berkata dan senantiasa berbicara tentang kenyataan, tahu dan selalu mengetahui yang benar. Hidup, semua itu kodratnya manusia sejati. Sifat 20 juga dapat menjadi keinginan duniawi yang mencelakakan apabila sifat ini dikuasai oleh panca indera. Bukan manusia sejati yang tercipta, tapi manusia durhaka. Semua sifat mulia tadi menjadi kotor dan racun bagi kehidupan. Bagaimana tidak menjadi racun bila keinginan manusia menjadi irodat tanpa arah, keinginan yang terbentuk karena berbagai warna dan bentuk ilusif dunia ini. Keinginan yang demikian ini yang membuat manusia menjadi nestapa hidup di dunia, baik di darat dan di laut maupun di angkasa. Rusak akibat ulah manusia mengumbar ego dan nafsunya.
Menurut Siti Jenar, hidup harus sejiwa dengan zat Tuhan, berbudi pekerti seperti budi pekerti Tuhan, hidup wahdaniyat, wujud hamba hanya sebagai lokus, wadah bagi keberadaan Tuhan. Dalam keadaan demikian, manusia menjadi arif dan bijaksana. Bila manusia sudah manunggal dengan Gustinya, maka sungguh hanya manusia yang merupakan eksistensi Tuhan. Bumi dan langit menjadi milik manusia sejati. Segala daya yang ada di luar dirinya tidak mengikat keberadaannya, karena bumi dan langit itu miliknya, sarang kehidupannya. Maka dia serta-merta menjaga dan memeliharanya. Apa ada manusia berbudi yang merusak tempat tinggalnya? Sifat 20 harus tumbuh dari dalam diri, bukan sifat yang dirangsang oleh indrawi. Segala yang tumbuh karena rangsangan indera akan mendorong keinginan yang melampaui batas. Bukankah di dalam tubuh manusia ada batas-batas? Minum untuk hidup, tetapi bila minumnya berlebihan akan membuat sakit. Untuk hidup manusia perlu makan, tapi kalau yang dimakan berlebihan, makanan itu menjadi racun bagi tubuh dan akhirnya membunuh jasad manusia. Orang hidup pasti punya keinginan, sama dengan makan. Keinginan diperlukan untuk hidup. Bayangkan jika orang tak mau makan dan minum, tak ada energi untuk hidupnya. Tapi keinginan untuk makan dan minum itu harus tumbuh secara alami, sesuai dengan keperluan. Namun, indera mendorong keinginan manusia tanpa arah dan tanpa batas. Akibatnya apa? Keinginan meracuni kehidupan manusia. Akhirnya, manusia mati masih dalam belenggu keinginan, hawa nafsu, dan keinginan di luar kendali. Inilah yang akan menjerat kehidupan manusia di alam barzah, alam antara dua kehidupan. Hal inilah yang disebut oleh Siti Jenar sebagai neraka dunia. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Dalam jumlah yang besar sekali masuk ke dalam jiwa raga. Jadi, walaupun raganya sudah hancur binasa, jiwanya masih terikat hawa nafsu, sungguh tersiksa dan merana. Lain halnya dengan manusia yang hidup di alam nyata. Dalam alam ini manusia hidup mulia, mandiri, diri pribadi. Tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia bertindak berdasarkan irodatnya, kehendaknya sendiri. Keinginan itu tidak tumbuh dari angin, air, tanah, dan api yang bersifat jasadi. Hidup di alam nyata tidak ada keinginan dan harapan yang bisa menimbulkan kerusakan. Jadi, menurut Siti Jenar, hidup yang didambakan adalah hidup seperti dulu sebelum terperangkap oleh keinginan baru, yaitu keinginan duniawi. Artinya apa? Untuk dapat hidup bebas dari alam kematian, manusia harus bertekad untuk menempuh kehidupan yang abadi. Caranya harus hidup arif dan bijaksana, senantiasa sejiwa dengan zat yang maha luhur. Bukankah Allah dalam Asma al-Husna
disebut Al-Wakil. Dia ialah yang mengurusi hamba-hambanya. Jika Tuhan sudah mengurusi kehidupan hambanya, niscaya hamba itu tidak lagi tersentuh kematian. Tak perlu ada keinginan baru, karena keinginannya sudah diurusi oleh Tuhan. Kehidupan yang dijamin Tuhan, sehingga sang hamba hidup tanpa jasad dari elemen angin, air, tanah, dan api. Cukup dengan elemen cahaya. Bersambung ke episode berikutnya.